Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Siti yang muliakan al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, para tokoh masyarakat yang dihormati segenap pengurus masjid, singkatnya nini mami sanak bijil jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur kepada Sida Allah Subhanahu wa taala. Si janin yang belum sami begitu banyak kenikmatan. Si luwih nikmat niki sami jamaah sampai dit mau hitung, dit tahu hitung sopo-sopo pira ruang nikmat sisapun yang belum sami terima dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiang belum sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Belum sami diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita bisa beribadah di hadapannya. Termasuk malam hari ini yang belum sami umi hadir di majelis yang mulia ini untuk kita sama-sama mengikuti kajian. Mudah-mudahan apa yang tiang belum sami lakukan saat ini dan semua ibadah si sampun tiang belum sami laksana selaku itu diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terus menerus yang belum sami ngaturan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang belum sami melaksanakan napirun petunjuk beliau, napirun sunnah-sunnah beliau kita usahakan semampu kita untuk kita laksanakan, maka insya Allah itulah yang akan menjadi sebab syarat yang belum sami pulih syafaat beliau di hari kiamat kelak. Nini mami sanak bijil jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini yang pelungguh sami dikejutkan dengan beragam peristiwa. Terutama sekali 3 hari yang lalu, tepatnya tanggal 16, karena hari ini kita tanggal 19, nanti besok 20, ada penangkapan beberapa ustaz yang tentu kalau kita melihat dari latar belakang, dari keilmuan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang kuat, memiliki keilmuan yang hebat. Tetapi oleh polisi, alhamdulillah Allah, diduga ustadz-ustadz yang ditangkap ini terkait dengan jaringan teroris. Nah tentu bagi kita umat Islam, alhamdulillah Allah, harus melihat ini secara luas. Karena bagaimanapun orang berdakwah itu pasti ada ujian. Orang mengajak kepada kebaikan itu pasti ada cobaan. Tidak ada orang yang tidak diuji. Jangankan yang belum sami, ya, jangankan mohon maaf para dai, para nabi, semuanya itu ada ujiannya. Tiang belum sami saja itu ada ujian-ujiannya dalam kehidupan. Jadi semakin tinggi posisi seseorang, semakin banyak ilmu seseorang,
semakin tinggi posisi tingkatannya, maka akan banyak ujian-ujian. Dan kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Tetapi hadirin mati Allah, apa yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, bagi kita juga tidak perlu kita ragukan. Karena polisi itu bertindak sesuai dengan koridor. Polisi itu lembaga besar, yang apapun yang dilakukan itu ada pertanggungjawaban. Karena itu kita tidak perlu larut dalam perdebatan tentang masalah-masalah seperti ini, hati Allah. Tetapi yang perlu kita ingin lihat saat ini adalah pemikiran-pemikiran di dalam Islam. Apakah itu pemikiran yang keras, pemikiran yang cenderung menyalahkan orang lain, itu sudah ada, bukan saat ini saja, tetapi sejarahnya sudah mencatat cukup lama sekali. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, kalau kita pernah dengar cerita atau belajar ilmu kalam, di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saat terjadi perang Siffin, pertempuran antara pasukan muslim dua-duanya, Masya Allah, dengan pasukan Sufyan, yang berujung pada kekalahan Abu Sufyan. Tetapi saat itulah beliau dengan pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan, beliau mengajukan penangguhan peperangan dengan menunjukkan Al-Quran dan penyerahan untuk diadakan yang disebut dengan at-tahkim atau arbitrasi. Jadi arbitrasi ini adalah upaya damai untuk menyelesaikan peperangan yang tadi seharusnya diselesaikan melalui peperangan, walhasil dilakukan dengan jalur perdamaian. Ternyata pemilihan jalur seperti ini, Allah mendapatkan pertentangan. Ada kelompok yang tidak suka dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan bila mana peperangan, ya tuntaskan dengan peperangan. Tidak perlu ada semacam perdamaian-perdamaian. Maka terjadilah friksi-friksi kelompok-kelompok di dalam Islam pada waktu itu. Ada yang mendukung Imam Ali, ada yang tidak mendukung Imam Ali dengan kebijakan. Yang tidak mendukung itulah namanya Khawarij. Yang mendukung Imam Ali, termasuk berbaiat kepada Imam Ali, lahirlah Syiah. Ada lagi kelompok yang tidak dua-duanya, itu namanya Murji'ah. Nah, yang penting untuk yang pelungkum sami pahami adalah Khawarij ini cenderung mengkafirkan semua orang, menyalahkan semua orang yang berseberangan dengan pemikiran mereka. Sehingga bila mana ada kelompok yang tidak sepadan, tidak sesuai dengan pemikiran dia, ya kafir. Sampai-sampai mohon maaf, Sayyidah Aisyah, Talhah, Zubair, Imam Ali itu dianggap kafir semua. Kenapa? Karena melakukan arbitrase tadi. Maka kelompok-kelompok seperti inilah hamba Allah yang masih ada dalam kehidupan kita saat ini. Termasuk yang berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah yang dituduhkan kepada ustadz-ustadz tadi. Ini fakta hamba Allah. Jadi kelompok-kelompok garis keras itu ada. Bukan Islam yang keras. Karena Islam itu prinsipnya agama yang mengajarkan kedamaian. Namanya saja Islam. Islam itu artinya keselamatan. Islam itu kesejahteraan. Tetapi ada orang-orang yang memahami agama dengan cara sendiri, sehingga melahirkan semacam ajaran yang seolah-olah itu dari Islam tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Ini satu kelompok. Tetapi di kelompok yang lain, baru-baru ini juga kita lihat di media, kita baca di berita, ada orang-orang yang mohon maaf memahami Islam ini dengan pendekatan akal semata, logika yang dia gunakan. Kalau tadi itu melihat secara tekstual ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, sehingga dia tidak mau melakukan penafsiran atau takwil dengan apa yang dianggap atau dipandang oleh para ulama. Yang penting ini kata Al-Quran, ya sudah. Nah, yang kedua, rahmat Allah, lebih mengedepankan logika, sehingga beragama pun pendekatannya akal. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada namanya Ade Armando.
bukan ahli dalam bidang agama, tetapi dia mencoba menghadirkan ide-ide tentang agama yang mengatakan tidak ada aturan sholat dalam Al-Quran, karena Al-Quran tidak menjabarkan tentang waktu sholat. Ada lagi, mohon maaf, lama di pesantren, belajar ilmu juga di Arab, tetapi pemahaman keagamaannya itu kelihatannya menyesuaikan dengan kebutuhan orang atau orang-orang yang berkepentingan dengan dia. Ada namanya Buya Mashkur Yasin, Syakur. Jadi kalau saya bukan Syakur namanya, tapi Sakur. Kalau Syakur itu orang yang bersyukur, tapi kalau pakai sin itu orang mabuk namanya. Sakur. Kenapa? Karena dia macam-macam idenya, melakukan atau menyampaikan hal-hal yang mohon maaf bertentangan dengan pandangan ulama. Satu contoh, dia mengatakan memahami tauhid. Tauhid itu artinya esa, karena memang tauhid itu adalah esa. La ilaha illallah itu artinya mengesakan Tuhan. Tauhid kata beliau adalah apa? Esa. Esa itu artinya satu. Satu itu artinya persatuan. Maka sebenarnya yang dimaksud dalam agama itu adalah persatuan, bukan la ilaha illallah. Sehingga keliru orang bila mana menafsirkan syarat masuk surga itu harus la ilaha illallah. Masa pakai la ilaha illallah kata dia? Apa yang menjadi syarat masuk surga? Persatuan. Maka apapun agamanya, yang penting dia persatu, masuk surga. Bapak Ibu, ini masalah. Jadi tiang sampaikan ini ada dua potret pemahaman yang berbeda. Yang satu cenderung memahami agama secara tekstual, rigid sekali, kaku sekali, sehingga apa yang dikatakan Al-Quran itu dipahami secara mentah-mentah. Itu dulu, dari dulu itu sudah ada. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukumnya, menjadikan Pancasila, berarti kafir. Termasuk kita ini berada di negara kafir, dia pandang. Jadi dia lupa pendekatan-pendekatan nas yang lain yang harusnya kita jadikan. Yang satu terlalu lepas, liberal. Nah, kita mana yang harus diikuti oleh Allah? Dua-duanya jangan diikuti. Yang keras tadi jangan diikuti, yang terlalu mengedepankan logika juga tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena dua-duanya mohon maaf bukan lahir dari ajaran Islam yang benar. Yang benar adalah apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Referensinya nas, referensinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita itu dijadikan umat pertengahan, umat tengah-tengah, tidak keras kanan, tidak keras kiri, Bapak Ibu. Tidak terlalu mengedepankan logika, tetapi dia juga tidak teks di dalam memahami ayat-ayat Allah. Inilah yang disebut dengan paham wasatiyah. Kalau dalam bahasa sekarang itu dikenal dengan moderasi beragama. Tadi pagi yang menyampaikan ini di Islamic Center. Makanya tadi yang bilang agak ngantuk sekali. Subuh yang sudah di Islamic Center. Setelah itu ada acara di kampus. Jumatan tadi yang di Taman Indah. Sore barusan itu di ibu-ibu di Taman Baru. Terus ke sini. Jadi belum istirahat. Jadi seharusnya sudah tidur ini. Tapi insya Allah sepulang ini baru kita tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya sudah sampaikan tadi, Islam yang mana yang harus diikuti? Islam itu cuma satu. Islam ala minhaji Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yang selalu ajarannya itu mengajarkan tawassul, pertengahan, keadilan dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran agama Islam. Makanya Islam itu tidak menginginkan kita harus berat sebelah, kanan tidak boleh, kiri tidak boleh, tetapi seimbang.
Itu yang disebut dengan wasat. Wasat itu artinya pertengahan. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di dalam perilaku baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perilaku para salaf, para sahabat-sahabat, ada di antara mereka yang datang menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 laki-laki disebutkan dalam sabda baginda Nabi. Yang satu mengatakan, saya yang paling dekat dengan Rasul, saya lebih pantas masuk surga. Kenapa? Karena saya seperti ibadahnya baginda Nabi. Bagaimana cara ibadahnya Bapak Ibu? Orang ini setiap hari puasa, tidak pernah berbuka, pokoknya puasa terus. Ada jamaah lagi puasa dong bro. Sampai-sampai dia dewa undang nanti jadi puasa seluruh. Wandil perlu ya ketuaan dia. Sana dengan sebut arani puasa. Emparan dia sholat. Ada lagi sahabat yang mengatakan, olah kalau saya ini aku mulail wala anam. Saya ini bangun malam terus, nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur. Seolah-olah berkata kalau dia ini paling dekat, paling hebat, paling mendekati cara Rasulullah SAW. Yang ketiga mengatakan, amma ana a'tazilun nisa, saya ini tidak mau mengawini, menikahi perempuan. Kenapa? Saya ingin ibadah saja. Takut kalau menikah terganggu pikiran saya, terganggu ibadah saya. Hadirin Allah, begitu baginda Nabi mendengar apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi, bukannya beliau senang, bukannya beliau gembira, tetapi apa kata beliau? Ma balu aqwamin, apa-apaan orang ini mengaku dirinya seperti saya, ibadahnya seperti saya, puasanya seperti saya. Saya itu kata Rasul, sholat malam tetapi saya juga istirahat. Artinya tidak selamanya beliau melaksanakan sholat malam. Saya juga berpuasa, tetapi saya juga tidak berpuasa dalam artian berbuka. Tidak setiap hari beliau berpuasa. Dan saya juga menikahi perempuan. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkenal hadis Rasul, faman radhiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang keluar dari cara-cara saya, maka itu bukan cara saya, bukan umat saya, kata Rasulullah SAW. Hal yang sama ketika salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar, kalau tidak salah dalam riwayat, dia bercerita di hadapan baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini alhamdulillah, saya kalau malam tahajud terus, dan kalau siang hari saya puasa terus. Bukannya Rasul saat senang, bukannya Rasul bahagia dicerita. Apa kata baginda Nabi SAW? Inna li badanika 'alaika haqqa wa inna li ahlika 'alaika haqqa fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Kata Rasulullah SAW, semua kita ini ada haknya. Badan ini ada haknya. Apa haknya? Kalau Anda beribadah, maka dia punya hak untuk istirahat. Ada waktu untuk santai-santai, ada waktu untuk senang-senang, ada waktu untuk bekerja. Istri Anda, keluarga Anda juga punya hak. Jadi jangan Anda asik sendiri beribadah, Anda sholat malam, Anda berpuasa, sementara istri Anda tidak pernah memberikan nafkah, Anda tidak pernah mendekatinya. Anak-anak juga Anda telantarkan. Itu bukan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan al-wasat, jalan tengah atau pertengahan tadi, yaitu baginda Nabi mengatakan kita ini ada hak, semuanya ada hak, termasuk keluarga juga punya hak. Maka setiap kita harus memberikan hak sesuai dengan haknya. Makanya kalau ada laki-laki, mohon maaf, sudah menikah, lantas dia diam saja di masjid, zikir saja kerjanya. Itu kalau di zaman Umar dibawain pecut. Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab kalau sudah jam 8, jam 9 sweeping ke masjid. Siapa yang masih tinggal di masjid disuruh keluar dari masjid. Kenapa? Islam itu bukan seperti itu. Islam itu bukan zikir saja kerjaannya. Islam itu bukan hanya di masjid kerjaannya, tetapi Anda boleh di masjid pada waktunya, Anda boleh zikir di saat ada waktunya, tetapi Anda juga harus beraktivitas, Anda harus bekerja sesuai dengan kebutuhan Anda. Inilah yang disebut dengan konsep wasatiyah, yang kita sebut dengan pertengahan.
Makanya dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Bapak Ibu, apa kata Allah SWT? Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima ataka Allah. Lakukan apapun yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Silakan lakukan. Ibadah yang banyak silakan. Tetapi ingat kata Allah, la tansa nasibaka minad dunya. Anda jangan lupakan diri kita di dunia. Boleh kita ibadah Bapak Ibu, tetapi kita juga ada kewajiban kita di dunia. Makanya dalam urusan sholat, lihat agama kita, tidak pernah kita disuruh lama-lama. Nggak ada perintah dalam Al-Quran setiap hari Anda ibadah saja, tidak. Begitu datang hari Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzul. Begitu datang waktunya, silakan laksanakan salat Jumat. Tetapi ingat apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Begitu selesai salat, Anda jangan salat terus. Coba lihat. Salat saja kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat, pergi lagi Anda melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi profesi kita semua, lakukan. Maka Islam itu adalah agama wasatiyah. Tetapi terkadang kita keliru di dalam memahami. Ada orang yang mohon maaf, ibadah saja dia pandang sebagai kebaikan, sehingga tidak ada waktu dia untuk silaturahim, tidak ada waktu dia untuk keluar bermasyarakat. Dia zikir saja atau dia sholat saja, itu keliru. Atau sebaliknya, mohon maaf, ada orang yang kena kesibukan mencari rezeki, karena keinginan untuk mendapatkan kenikmatan, mengumpulkan harta benda, lupa kewajibannya kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ibadah itu sebentar saja. Lagu luwe batur, mohon maaf sama jamaah. Si berbintan milih suki, berbintan sak milih bahagia, sampai-sampai dinarak waktu sembahyang. Gila. Sembahyang masih dinarak waktu. Silaturahim masih dinarak langan. Ya lalu ngaji masih ndek sama jamaah Nabi, berbintan kumpulan kepeng luwe-luwe. Berbintan berdua-dua banda seluwe-luwenya. Sama jamaah itu juga tidak dibenarkan. Jangan sampai urusan-urusan dunia ini menjadikan kita juga lupa kewajiban. Padahal tadi yang katakan, urusan kita kepada Allah itu tidaklah banyak, sedikit saja. Sila sembahyang kira-kira Arab dengan sembahyang sampai sejam. Sembahyang zuhur ini sampai sejam. Maghrib ini sampai sejam. Dong borong sembahyang jadi wahisak tamu. Bahkan mohon maaf sampai jamaah, lihat bagaimana konsep wasatiyah yang dihadirkan dalam ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sangat sayang sama kita, karena beliau adalah teladan kita, sampai dalam urusan sholat sekalipun beliau berpesan kepada para imam, imam khusus. Lihat, imam itu sampai mendapatkan teguran khusus dari Rasul SAW. Apa kata Rasul? Idza shallaitum bin nas falyukhaffif. Imam, bila mana Anda sholat bersama makmum, Anda lakukan sholat berjamaah, jangan panjang-panjang ayatnya. Lihat, dia tidak bilu-bilu tentang berayat, ibasen bagi Nabi. Kembein. Fa inna fihi mudha'if was-saqim wal kabir. Rata-rata jamaah makmum niki dengan bermasalah doa. Tahu dengan bermasalah? Saat pensiun. Lamun dengan pensiun bermasalah. Dengan saat biasa momot, jadi makin dia harus ke masjid. Ini kan bermasalah kalau orang tidak siap dengan pensiun. Beda as-saqim. Ya luwe dengan sakit. Saat rengge, sila, sekedi-kedi batuk, sekedi-kedi sakit tekeng, gila baik. Betom dait masjid, sab pertama kedua niki kanak bajang dong isi dinara. Nabi bahasa Nabi pasti makmum dia dengan sawah pertama usia wah tua.
pendengaran wah kurang, penyerminan kurang, tenaga kurang. Lamun yak bilo lalu entah maten an sembahyang ngeremon. Nasa ngeremon. Aduh, kata imam sakit kuning, borongan husuk. Gila. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan salat sekalipun, lihat tengah-tengah beliau. Imam, lamun sembahyang berjamaah dendek belo-belo, rai makmum mentah, periak makmum, berembentan makmum cemoh jok masjid. Berembentan deman jok masjid, dendek belo-belo lalu. Lagu imam, lamun sida sembahyang mesa, ada sebelo-belo waktu diganggu imam. Kembe, dinar dengan remon. Ndak apa mana? Darat dengan ngeremon, kembali mesat sembahyang. Hanya sejam, 2 jam, mengganggu silaan baik. Karena tidak ada orang yang terganggu. Itu satu. Urusan sholat, beliau sampai mengatur seperti itu. Berwasiat kepada para imam. Termasuk sholat Jumat, marah onek. Kami jamaah, Nabi bahasan baginda Nabi. Khatib, ya tandem penter si dia berdua ilmu. Lamun khutbah pendek-pendek entah, pas-pas entah, dendek bilo-bilo entah. Lagu lamun sembahyang biluan sekedik. Sembahyang surut biluan sekedik, lamun khutbah dendek bilo lalu. Kembali sampai jamaah soal waktu Jumat niki paling baik waktu untuk tedem. Dia menu ketuan arak dengan di waktu tedem nyekel khutbah terbaca. Paling mai dengan tedam niki tiang kalahan bintang 5 hotel niki tiang jelo Jumat mukhatibnya kan baca khutbah la ilaha illallah mbelen datang setedam sama itu dia mendai termalik ini hotel tahu yang ini ngalang-ngalang ini enggak termai dia nyekel khutbah doang dia apa menu pengalaman soalnya ya kan mai tedam sangka lamun arah mohon maaf jamaah dia arak penyakit tu ni ini tedam wah ben kuat ni tedam den ini wat no den ini ane jauh menjelu Jumat dan sila insyaallah petukul dia min khutbah ane insyaallah tedam wah ane tes bela mak dia suruh datang jelu Jumat mbelin hawa ni kita yang kemai dia sila apalagi nak beluan tadah mutrahum endah khotib pemikir dia suruh kaji macam tanah ni ke depan tedam aluran dibaca ni. Ya gawin baginda Nabi berbahasa Nabi. Lihat, inilah nerainya baginda Nabi. Sampai-sampai konsep wasatiyah pun dalam urusan sholat, dalam urusan ibadah dihadirkan. Dia tidak belo lalu tentang khutbah. Itu. Bahkan kalau perlu tiang, mohon maaf, sampai yang rukun-rukun doa. Cukup satu mungkin ayat yang lain dijelaskan sedikit ya sudah 15 menit itu sudah cukup sudah untuk khutbah 1-2 itu kalau bisa 15 menit yang paling tok 20 itu sudah paling panjang. Kenapa? Lawan belo lalu menyalahi sunnah gila aku guna khutbah tedam doang salah buah sampai-sampai ada cerita layak kini kita yang cerita tiang isi dengan sumbawa kalau tidak salah almarhum Pak Amin wakil gubernur lah. Jadi lek Sumbawa niki lah enggak jadi khotib niki tiang bapaan Pak Hairan Husni Jibril, Pak Jibril namanya. Enggak dengan alim lah itu. Saya tahu lah niki tiang. Jarang masjid, jarang dengan majuma niki tiang. Muya bahasa bercerita tiang. Nya kan sa khutbah kembe badak ia belo lalu atau din menarik khutbah atau ia lalu makmum. Ia tedam lu dengan tedam. Musulan sa api neraka mun sebut dia yang terbakar lemal api neraka mun paran kebakaran cengkak selakuan kebakaran dia api neraka terbakar sampai jamaah inilah tidak bisa kita tutup sampai jamaah inilah fakta realitas. Maka Rasulullah SAW dalam urusan itu pun beliau katakan nih cari dengan inilah yang disebut dengan konsep wasatiyah sampai jamaah gitu. Jadi kita jalan tengah itu. Pertengahan itulah dalam urusan apapun. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh-contoh seperti itu. Teladan-teladan seperti itu dicontohkan oleh beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan beribadah yang melibatkan banyak orang,
jangan terlalu panjang. Pada marak dengar, mohon maaf, ya ruah tengah hari hingga sohor atau ruah ni keselamatan. La ilaha zikir 1000 ni cocok. Kembali siang niki dengan ngundang untuk mangan. Jadi cukup 100 ini nyandang kira-kira menurut ya. Kenapa waktunya siang? Karena waktu siang itu untuk makan siang. Lamun tak bila zikir sabilu jam mesak betul tu ke malam bilu ya. Tidak ada orang yang merasa terganggu. Itulah sambil jamaah. Ini cara kita ngerai. Inilah juga yang dimaksud dengan konsep wasatiyah di dalam Islam. Makanya Islam itu dikenal dengan istilah tidak berat kiri, tidak berat kanan. La ifrat wala tafrid. Itu yang disebut dengan wasat. Jadi dalam urusan ibadah, dalam urusan apapun baginda Nabi SAW mengajarkan kita wasat. Maka jangan memahami berarti Islam ini banyak sekali. Ada Islam garis keras. Tidak, Islam itu satu. Tetapi orang-orang kita umat Islam inilah yang kadang-kadang keliru cara memahami ajarannya, sehingga yang paling benar seolah-olah dia. Kecenderungan kita sampai mengkafirkan orang. Padahal baginda Nabi SAW sampai jamaah mohon maaf, tidak ada orang yang paling kasihan kepada manusia itu kecuali baginda Nabi SAW. Lihat, beliau dalam kondisi apapun tidak pernah sampai berdoa yang macam-macam saja, tidak, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan pembunuhan. Ada orang yang melegalkan bom bunuh diri saat ini. Bahkan ada yang menentang pemerintah. Itu tidak boleh dilakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat perjalanan beliau di Mekah, beliau ditolak. Tidak ada orang Mekah kecuali orang-orang yang sedikit sekali yang beriman kepada beliau. Sampai beliau berpikir apa? Kalau begini penolakan orang-orang Mekah, beliau pindah kepada atau pergi ke Taif untuk melakukan dakwah. Bapak Ibu, di Taif bayangan beliau itu apa? Akan diterima oleh dengan Taif. Yang terterima solah-solah isi dengan Taif. Begitu sampai Taif, beliau dilempari dengan bebatuan. Beliau dihujani oleh pukulan-pukulan. Sampai-sampai di dalam riwayat pengawal beliau sendiri sampai bercucuran darah. Saking banyak sekali orang-orang yang melempari beliau dengan bebatuan. Allah. Sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan, semua yang ada di sekeliling baginda Nabi itu bisa berbicara. Ya Rasul, tinggal engkau angkat tangan sedikit. Nih saya gunung, saya tenggelamkan orang Taif, bisa. Nih saya bebatuan, saya akan menggelindingkan diri saya untuk menimbun orang-orang Taif, bisa. Nih saya tanah, saya muntahkan diri saya tenggelamkan orang Taif, bisa. Tinggal engkau minta ya Rasulullah. Apakah Rasul minta itu? Apakah beliau mendoakan umatnya untuk ditenggelamkan? Sami jamaah, inilah beda baginda Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Selaku nabi berdoa yang doa sak makbul di harapan ini. Dinarak nabi kecuali makbul doa. Dinarak tertunda doa isi sekali. Begitu para nabi berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu ia bahasa baginda Nabi. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Lagu nabi-nabi selain Nabi Muhammad wahai jatah di dunia. Apa contohnya saudara jamaah? Nabi Nuh, begitu beliau berdakwah, di saat beliau mendapatkan pertentangan, di situ beliau mendapatkan hambatan, di saat kaumnya tidak mau menerima apa yang beliau sampaikan, berdoa di hadapan Allah, ya Allah ganti kaum ini, selamatkan yang beriman, tenggelamkan orang-orang yang kufur. Ya renjatah, mereka sudah berdoa sebelumnya. Nabi Musa juga demikian, Nabi Lut juga demikian. Semua nabi melakukan itu. Baginda nabi-nabi bahasa, "Lek bani berdoa le harapan nenek. Saya tidak pernah ngambil jatah saya." Kenapa? Semua itu saya hajatkan untuk umat saya. Saya tangguhkan doa itu. Saya terima apa yang saya dapatkan. Yang penting umat saya bahagia kelak di akhirat. Makanya beliau sampai jamaah, apapun yang beliau dapatkan di dunia, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan, beliau sabar.
Semua itu kata beliau saya akan berikan hadiah untuk umat saya besok di hari kiamat. Siapa umat beliau? Tiang Pelonggong Sami. Bahkan mohon maaf, ini baginda Nabi saking sayangnya sama Pelonggong Sami. Kalau beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, di situ yang dibaca ayat-ayat azab, ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa sami jamaah. Apa ekspresi beliau? Nangis asik. Ada ayat yang beliau baca, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafur. Ya Allah, kalau engkau azab mereka ya Allah, dia adalah hambamu ya Allah, kanggo mi azab. Baginda Nabi yang membaca ayat malam-malam asa baru tiang ayat-ayat azab tentang neraka, asik nangis baginda Nabi sallallahu. Kira-kira itu wah baca bareng menung. Wah demi baca ayat-ayat neraka nangis. Tapi jamaah, wah baca ayat-ayat berkaitan dengan azab kubur, azab dalam di api neraka besok bisa menangis? Tidak bisa. Baginda Nabi pun asik nangis demi baca ayat azab. Sampai-sampai ia bahasa Allah Ta'ala tiba Jibril, ya Jibril izhab ila Muhammad is'alhu salhu ma yubki. Jibril coba datang tiba Nabi Muhammad, ketuan keben nangis. Padahal Allah Ta'ala wikan kenapa baginda Nabi nangis. Ternyata beliau nangis itu karena beliau baca ayat azab, ayat-ayat neraka yang beliau pikirkan, ya Allah berfirman nasib umat ya lemak di neraka, berembiruan manusia dia lemak yang tersiksa ya Allah. Ia mun pria, ia mun tangisin yang Pelonggong Sami terus teringat si baginda Rasulullah. Teringatin sampai-sampai lamun membaca Quran Pelonggong teringat. Kira-kira sampai jamaah arah dengan barang belum? Dia narah dengan ya tahu ingat elit yang Pelonggong Sami kecuali baginda Rasulullah sallallahu. Nabi bahasa nenek sallallahu. Nabi manik nenek. Ya Jibril, abshir Muhammadan. Jibril, ini ngasih Jibril. Apa? Berikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Bawakan dia kabar khusus. Apa kabar khusus? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Allah sudah ridha kepada umat Nabi Muhammad karena ada Nabi Muhammad. Ridha dari Allah Ta'ala. Apa ridha sampai jemaah? La nasu'uk. Dia terkeruit dia tersiksa umat Nabi Muhammad selama mereka mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sampai jemaah. Dinarak dengan lek neraka. Dinarak isi neraka. Piran lamun tiang Pelonggong Sami tunah kangen baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, begitulah cintanya beliau sampai-sampai beliau diuji di dalam berdakwahnya. Semua yang di sekeliling beliau berbicara agar ditenggelamkan orang Taif. Nabi bahasa arah sopo penunasan lihat nenek. Ya Allah, ihdihim. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, enggak anak tunas, ican hidayah ya Allah. Berikan petunjuk ya Allah. Di luah berbahasa, tenggelamkan dia ya Allah di jerih. Nibe dengan pelajaran ya Allah, mati di neraka. Lihat bagaimana cara berdakwah baginda Nabi. Jadi tidak ada istilah kekerasan di dalam berdakwah baginda Nabi ini. Salah orang kalau memahami baginda Nabi itu keras. Keras memang iya, asyidda'u 'alal kufar. Beliau tegas kepada orang kafir dalam urusan apa? Dalam urusan ibadah. Ibadah tidak ada negosiasi. Kalau sudah urusan ibadah, ibadahmu, ibadahku, tidak ada istilah tawar menawar. Tetapi bukan berarti memahami semua orang kafir musuh yang Pelonggong Sami. Tidak boleh memahami seperti itu. Orang kafir yang diperangi dalam Islam itu adalah mereka yang memerangi umat Islam, mereka yang melawan umat Islam. Makanya lihat sampai jamaah, kenapa dulu baginda Nabi SAW di awal-awal dakwah itu justru beliau datang kepada Raja Habasyi. Orang Kristen tempat kita berlindung pada waktu itu minta perlindungan kepada pemerintah Kristen. Kenapa? Karena kita ini tidak ada masalah sebenarnya secara sosial. Akidah berbeda, tetapi hubungan sosial yang Pelonggong Sami harus sholat. Selama dia sholat, selama dia bagus,
lagu lamun nia nantang yang pelunggum sami, dia membuat kerusakan macam-macam, kita harus siap untuk melakukan yang namanya jihad. Maka hadirin Allah, di dalam melihat permasalahan yang seperti ini, tiang pelunggum sami tidak perlu harus ikut arus, tidak perlu keras-kerasan dalam beragama, juga tidak perlu kita terlalu lunak-lunaan sampai-sampai mengorbankan agama kita dengan pendekatan akal. Maka yang terakhir yang ingin tiang sampaikan, ulama Mesir namanya Syekh Muhammad Abduh. Beliau pemikir Islam, Nabi bahasa al-Islamu mahjubun bil muslimin. Yang menciderai, yang merusak Islam itu saya dengan Islam itu sendiri. Dengan selamlah yang merusak orang Islam itu sendiri. Jadi bukan orang lain yang merusak Islam. Sila misalnya, itu dengan selam ditkanggo maling, ditkanggo bait duin batur, ditkanggo bait sandal batur. Lagu lamut bait duin batur, sandal batur solah mud bait, duin batur mud paling. Munazah. Berarti apa yang terjadi kemudian? Kita melawan ajaran Islam. Islam mengatakan tidak boleh seperti itu, mud gawe. Berarti kita yang merusak Islam. Kita yang menciderai Islam. Termasuk orang-orang yang ekstrim memahami Islam dengan cara yang keras, maka sebenarnya dia menciderai Islam. Termasuk orang-orang yang berpikiran liberal, itu juga merusak Islam. Maka yang paling penting adalah, insya Allah, ikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, kemudian para ulama-ulama kita yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang menjadi soko guru kita. Mudah-mudahan Allah dari apa yang sampaikan ini paling tidak memberikan kita gambaran. Itulah fakta dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan tadi. Mari kita mengambil ilmu dari ulama-ulama yang mengajarkan kita Islam yang baik, Islam yang toleran, Islam yang moderat, ya, Islam yang bisa menghadirkan kedamaian dalam hidup ini. Demikian yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang pas, kurang berkenan. Mari kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal barakata was sa'adata lana wa lil hadirin fi hadzal majlis. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.